Bab 211 menuju barat. Melihat ekspresi Jin Xiaochai yang semakin tidak ramah, Moning dan yang lainnya langsung berhenti tertawa, tetapi mata mereka masih memancarkan tatapan penuh harap. Tingkah Cair membuat Simu geram sekaligus geli. Namun, Cair adalah miliknya sendiri, jadi ia hanya bisa membungkuk kepada Jin Xiaochai dan menenangkan keadaan, sambil berkata, "Paman Jin, tenanglah. Anda seorang bangsawan, jadi Anda tidak akan terlalu pilih-pilih dengan burung beo, kan?" "Oh, karena saya seorang paman bangsawan, Anda mungkin akan mendengarkan apa yang saya katakan, kan?" Jin Xiaochai bertanya sambil tersenyum, matanya berputar. Ia menurunkan cambuknya dan bertanya. Sebelum Simu sempat menjawab, sebuah suara riuh terdengar lagi. "Situ, kau tidak bisa mendengarkan wanita ini. Dia pasti memintamu untuk membunuh Cair." Cair sangat penurut. Daging Cair bau dan benar-benar tidak enak dimakan. Burung beo itu mengangkat setengah sayapnya, memperlihatkan satu matanya. Burung itu melirik Jin Xiaochai dengan licik, lalu menggerutu pelan. Simu terdiam sesaat. Melihat mata Jin Xiaochai berkobar amarah, seolah akan meledak, ia segera menoleh ke Cair dan berteriak tegas. "Cair, Tuan Jin adalah seniorku, dan kultivasinya jauh lebih tinggi dariku. Jika dia bersikeras membunuhmu demi membuat sup ini, aku tak punya cara untuk menghentikannya." "Tuan Jin, maafkan aku, Cair hanya bercanda. Jangan tersinggung. Kau begitu cantik, cerdas, bijaksana, dan berkuasa, bagaimana mungkin kau seperti batu?" Mata burung beo itu berkilat ketakutan, dan ia segera menyanjung Jin Xiaochai. "Kalau kau terus mengomel, Tuan Jin tak perlu melakukan apapun. Aku akan mencabuti bulumu dulu." Simu memelototi Cair, memaksanya menelan kembali kata-kata yang mungkin ingin ia ucapkan. Para penonton, termasuk Moning, ingin tertawa, tetapi mereka tak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Mereka hanya bisa menundukkan kepala, wajah mereka memerah. "Sudahlah, burung beo ini cukup bijaksana. Aku akan memaafkannya. Simu, kemarilah. Ada yang ingin kukatakan padamu." Bibir Jin Xiaochai sedikit melengkung ketika mendengar sanjungan Cair, seolah ia cukup senang, lalu ia menarik cambuknya. Setelah mengaitkan jarinya pada Simu, ia berbalik dan menunggangi kuda kastanyanya, memutar kepala kudanya, dan keluar dari lembah. Mendengar ini, Simu berbalik dan menunggangi kuda bertanduk hitamnya, lalu memacu kudanya ke arah Jin Xiaochai. Moning dan dua lainnya juga menunggangi kuda mereka dan mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, Simu dan Jin Xiaochai berkuda berdampingan. "Simu, kau pernah mengantar Putri Huowu sampai ke Gunung Suci sebelumnya, jadi kau pasti cukup akrab dengan gurun barbar, kan?" tanya Jin Xiaochai. "Aku sudah beberapa bulan di hutan belantara. Aku tidak bisa bilang aku familiar dengan tempat itu, tapi bisa dibilang aku punya pemahaman yang kurang lebih," kata Simu. "Kali ini kita pergi ke Sekte Iblis, kita bisa saja mengambil jalur laut. Namun, situasi di sepanjang pantai sedang tegang sekarang, jadi kita harus mencari cara lain dan mencoba menyeberangi hutan belantara barbar. Rute untuk bagian perjalanan ini akan kau atur." Jin Xiaochai berkata begitu. "Baiklah." Simu mendengar ini dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Jin Xiaochai mengangguk, menarik kendali, dan kuda merah marun di bawahnya berlari kencang menuju pintu masuk lembah. Melihat ini,
Simu dan keempat orang lainnya juga memacu kuda mereka dan mengikuti kuda merah marun di depan. Pada saat ini, kabut gunung di lembah berangsur-angsur menghilang, dan matahari pagi terbit di timur. Sinar matahari yang menyilaukan terpancar miring, menerangi segala sesuatu di lembah dengan terang. Simu dan kelompoknya yang beranggotakan 5 orang. Menghadap matahari terbit, mereka menunggang kuda. Keluar dari lembah, semakin jauh ke barat, dan perlahan-lahan berubah menjadi 5 titik hitam. 10 hari kemudian, Simu dan kelompoknya meninggalkan negara itu melalui perbatasan negara bagian Yan. Mereka belum berjalan jauh ketika melihat sebuah perkemahan barbar yang cukup besar terletak di antara 2 bukit di depan. Di samping perkemahan itu berdiri sebuah bendera besar setinggi beberapa meter, berkibar tertiup angin, dengan seekor kalajengking merah terpampang jelas di atasnya. Perkemahan ini berdiri tepat di pintu masuk jalur pegunungan, berfungsi sebagai pos pemeriksaan. Semua orang yang bepergian di antara kedua suku harus melewatinya untuk diperiksa. Sesaat kemudian, di dalam tenda utama perkemahan barbar, seorang pria barbar berwajah pucat, berusia sekitar 30 tahun, duduk di kursi utama. Seekor kalajengking merah menyala ditato di lengan kirinya yang telanjang. Ia menatap Simu dan rekan-rekannya di dalam tenda tanpa ekspresi. Ia memancarkan aura yang kuat, menunjukkan bahwa ia telah mencapai alam Xiantian tingkat menengah. Kau anggota kuat sekte kami, dan anak buahmu tampaknya sama terampilnya. Bolehkah aku bertanya mengapa kau memasuki hutan belantara kami? Tanya pria berambut kuning itu terus terang, mengamati Jin Xiaochai dari atas ke bawah. Tuan Jenderal, aku diperintahkan oleh sekte untuk pergi ke suku Lanqi untuk membeli sejumlah herba. Aku yakin kau tahu masalah keamanan di hutan belantara, kata Jin Xiaochai tanpa mengubah ekspresinya. Suku Lanqi hanyalah suku barbar kecil, sedang, dan sederhana, yang tinggal di dekat Gunung Kiti, jauh di tengah hutan belantara. Mereka terkenal karena produksi banyak herba langka dan terkenal, dan ada banyak suku barbar yang ganas di sepanjang jalan. Inilah alasan yang telah disepakati Jin Xiaochai dan Simu. Bayar 100.000 tael perak, dan kau boleh pergi. Pria berwajah kuning itu merenung sejenak dan mengangguk. Terima kasih, Tuan Jenderal, kata Jin Xiaochai sambil tersenyum tipis. Setelah selesai berbicara, ia membalikkan tangannya, memperlihatkan selembar uang perak, yang langsung ia serahkan. Pihak lain menerimanya tanpa ragu, dan Jin Xiaochai beserta yang lainnya buru-buru berpamitan lalu pergi. Tak lama kemudian, tenda menjadi sunyi. Pria berwajah kuning itu berdiri dan membuka pintu tenda. Saat ia memperhatikan sosok Simu dan yang lainnya perlahan menjauh, secercah keanehan yang menarik muncul di matanya. 2 hari kemudian, larut malam. Simu duduk bersila bermeditasi di dalam tenda, napasnya tersengal-sengal. Tak jauh dari sana, burung beo cair juga tertidur lelap. Tiba-tiba, matanya terbuka, tangan kanannya bergerak, dan kilatan cahaya hitam muncul. Sebilah pisau hitam besi meteorit jatuh ke tangannya. Suara kain robek yang tiba-tiba dan mengerikan bergema. Segera setelah itu, sesosok gelap seukuran anak sapi melesat dari sumbernya, menukik ke arahnya dengan hembusan angin yang menyengat. Simu melompat dari tanah, pedangnya melesat di udara, menghujani langit dengan darah. Aduh! Sebuah teriakan aneh dan dalam terdengar.
Sosok penyerang itu telah terpotong dua oleh pisau hitam di lehernya. Simu mengintip lebih dekat dan melihat seekor binatang buas yang aneh berkepala kadal, bertubuh serigala, dan berekor kalajengking berbisa. Binatang berekor kalajengking. Pupil matanya menyipit. Ia samar-samar mengingatnya sebagai binatang buas berkelompok dengan kultivasi rendah dan berekor sangat berbisa, membuatnya cukup tangguh. Haha, benda aneh apa ini? Terlalu berbahaya. Burung beo itu berteriak panik, mengepakkan sayapnya, dan terbang keluar dari tempat yang hancur itu. Pada saat ini, terdengar beberapa suara aneh, dan 3 bayangan hitam melesat keluar dari 3 arah. Simu menggoyangkan lengan kanannya, dan 3 energi pedang hitam menembus udara dan menghilang ke dalam tubuh bayangan hitam dalam sekejap. Ketiga bayangan hitam itu langsung jatuh dari udara, memancarkan lolongan binatang yang melengking. Sosok Simu melesat dan ia keluar dari tenda. Sekilas ia melihat Jin Xiaochai dan Mo Ningdu juga bergegas keluar dari tenda, memegang senjata dan bertarung melawan bayangan hitam. Melihat sekeliling, perkemahan itu kini dipenuhi monster berekor kalajengking. Di sebelah barat, sebuah massa besar muncul, menyerbu ke arah mereka, mungkin berjumlah 1000 orang. Jin Xiaochai diselimuti cahaya hitam yang terpancar dari bayangan cambuk. Cambuk-cambuk yang terkondensasi dari energi sejatinya terus-menerus beterbangan dari cahaya hitam itu, langsung mencabik-cabik daging monster berekor kalajengking dan menghancurkannya menjadi bubur. Moning diselimuti kabut putih, dan monster berekor kalajengking yang menyerbu dengan cepat terdiam. Bai Suixiu, yang memegang tongkat biru, diselimuti aura pelindung. Dengan lambaian tangan gioknya, 5 tombak transparan berair muncul dari udara tipis. Dalam sekejap, tombak-tombak itu menjepit 2 monster berekor kalajengking ke tanah. Qian Xiong, yang memegang gada besi hitam di masing-masing tangan, menari-nari di sekeliling tubuhnya dalam 2 gelombang cahaya hitam, langsung mematahkan tulang dan urat monster berekor kalajengking yang mereka sentuh. Sebagian besar monster berekor kalajengking ini masih dalam tahap awal alam yang diperoleh, tetapi cakar dan kait ekor mereka sangat beracun. Hati-hati jangan sampai tertangkap. Pedang Simu berkilat, langsung berubah menjadi lapisan awan api untuk melindunginya saat ia memperingatkan. Peringatan Simu mengirimkan hawa dingin ke hati semua orang. Semuanya, lindungi kuda-kuda. Jin Xiaochai tiba-tiba teringat sesuatu dan meneriakkan peringatan sambil bergegas menuju lereng timur perkemahan. Mendengar ini, Simu dan yang lainnya bergegas bergerak ke barat menuju tempat kuda-kuda ditawan. Setelah lebih dari setengah jam, Simu dan rekan-rekannya berkumpul di lereng timur perkemahan, mengelilingi kuda-kuda. Mayat 5 atau 600 monster berekor kalajengking bergelimpangan di sekitar mereka, bagaikan sungai darah. 3 atau 400 sisanya akhirnya menunjukkan ketakutan di mata mereka, dan dengan paduan suara mendesis, mereka berbalik dan melarikan diri. Kemudian, seekor burung beo terbang entah dari mana. Burung itu berputar di atas kepala Simu dan terbang ke arah barat. Mata Simu sedikit berkedut, dan ia meregangkan tubuhnya, mengikuti Li Hong bagaikan anak panah. Jin Xiaochai dan yang lainnya tertegun sejenak sebelum mengikutinya. 1/4 jam kemudian, mereka berada di lereng lebih dari 10 mil di sebelah barat perkemahan Simu dan kelompoknya. Beberapa puluh kaki di sebelah barat lereng terdapat sebuah perkemahan barbar, dengan api unggun menyala.
Barbar berwajah kuning yang berada di pos pemeriksaan 2 hari lalu duduk bersila di dekat api unggun dengan ekspresi muram, mendengarkan laporan seorang prajurit totem barbar di depannya. Berdiri di sampingnya lebih dari 20 prajurit totem barbar. Di samping pria itu, berjongkok seekor binatang raksasa berekor kalajengking sepanjang lebih dari 2 kaki, memancarkan aura kuat dari kesempurnaan agung yang telah dicapai. Siapa itu? Tiba-tiba, pria barbar berwajah kuning itu berdiri, menoleh dan melihat ke suatu tempat di luar perkemahan, lalu berteriak. Panglima tertinggi, kau memerintahkan binatang buas untuk menyerang kita di malam hari. Apa kau mencoba memprovokasi perang antara suku manusia dan barbar? Jin Xiaochai berjalan keluar dari kegelapan dengan wajah dingin, memegang cambuk di tangannya. Simu dan keempat orang lainnya juga berjalan keluar dengan senjata di tangan mereka, dengan raut wajah membunuh di wajah mereka, dan berbaris di samping Jin Xiaochai. Jadi kau, sungguh kebetulan. Ngomong-ngomong, hutan belantara barbar kita tidak pernah damai di malam hari, jadi wajar saja jika binatang buas muncul. Titik petik 2. Pria berwajah kuning itu tersenyum dengan kilatan matanya. Sebelum ia selesai berbicara, suara krek yang tajam terdengar. Jin Xiaochai mengayunkan cambuk di tangannya, dan dalam sekejap, bayangan cambuk hitam setebal paha muncul dari udara tipis. Saat berikutnya, bayangan itu melilit pria barbar berwajah kuning itu seperti ular piton raksasa. Bab 212, Mengubah rute. Semuanya, buka WeChat di ponsel kalian, ketuk tanda, plus di pojok kanan atas, pilih, tambah teman, lalu tambahkan akun publik. Cari Wang Yu atau Wang Yu dan ikuti akun publik tersebut untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Wang Yu dan novel Get of the Mysterious Realm. Senyum sinis terpancar di mata pria berwajah kuning itu. Totem kalajengking beracun di lengan kirinya langsung menyala. Kemudian, seluruh lengan kirinya dengan cepat memanjang menjadi ekor kalajengking merah tua sepanjang beberapa kaki. Lengan kanannya berubah menjadi cakar kalajengking raksasa, diselimuti cangkang merah tua sebesar daun katail. Ia melenturkan lengan kanannya, dan cakar raksasa itu melesat ke udara, menjepit. Gelombang api merah tua meletus darinya, bertemu dengan bayangan cambuk hitam yang mendekat. Sebuah ledakan keras terdengar. Sebuah bola cahaya merah dan hitam yang terjalin meletus dari persimpangan tersebut. Gelombang energi sejati yang dahsyat memancar ke segala arah. Tiba-tiba, suara mendesis bergema dari dalam bola cahaya. Kilatan cahaya merah tua memancar dari udara. Ekor kalajengking di tangan kiri pria berwajah kuning itu tiba-tiba terayun, mencapai kepala Jin Xiaochai dan menusuk dengan ganas. Jin Xiaochai tak terpengaruh oleh pemandangan itu, tak menghindar maupun menghindar. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cambuk hitamnya berubah menjadi lebih dari selusin sosok bayangan yang terus mengerumuni pria berwajah kuning itu. Kail kalajengking merah tua bersiul saat menusuk Jin Xiaochai. Kemudian, cahaya keemasan berputar di sekitarnya, dan kail itu entah bagaimana terpantul, menghantam ruang kosong. Pria berwajah kuning itu terkejut melihat cambuk itu mendekatinya dan mengayunkan cakar kalajengking kanannya untuk menangkisnya. Sementara itu, sekitar 20 prajurit dari suku barbar yang baru saja direkrut bergabung dengan Simu dan anak buahnya. Para prajurit totem ini juga sangat terampil, kebanyakan berada di tahap pertengahan hingga akhir.
Setelah mengaktifkan transformasi binatang buas mereka, mereka menumbuhkan cangkang merah tua yang keras, lengan mereka berubah menjadi sepasang cakar raksasa. Saat mereka menari, bayangan merah tua berkelebat dan angin berdesir. Simu dan 4 lainnya, murid-murid peringkat teratas Sekte Iblis Hitam, dengan berani menghadapi musuh meskipun kalah jumlah. Simu bahkan tidak menghunus tongkat pendek di punggungnya. Sebaliknya, ia menyalurkan mana batinnya, mengubah pisau hitam meteorit menjadi 13 garis cahaya merah tua. Membawa awan api, mereka menerjang ke arah 2 prajurit totem yang menyerbu dari kiri dan kanan mereka. Cahaya pedang berputar di dalam awan api, dan dalam sekejap, telah membelah kedua pria itu menjadi beberapa bagian. Luka-lukanya tetap mulus sempurna, namun tidak ada darah yang mengalir. Membuatnya hangus hitam. Cangkang merah tua itu tak berdaya oleh pisau hitam meteorit. Di tempat lain, dalam satu pertempuran, Moning, Bai Suixiu, dan 3 lainnya masing-masing telah membunuh 1 orang. Cambuk Jin Xiaochai mengeluarkan bayangan tebal, bagaikan jaring hitam raksasa, yang menyelimuti pria berwajah kuning itu. Tak mau kalah, pria berwajah kuning itu menggunakan tangannya sebagai cakar dan kail, menyerang sekaligus bertahan, bermanuver dengan serangan panjang maupun pendek. Dengan energi yang menggebu-gebu, ia tampak setara dengan Jin Xiaochai. Saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah bayangan merah menyambar di belakang Jin Xiaochai. Itu adalah monster berekor kalajengking raksasa yang entah bagaimana menyelinap di belakangnya dan menerkam. Kabut hijau beracun mengepul dari mulutnya, mengancam akan meledak. Bersamaan dengan itu, kait beracun di ekornya menusuk Jin Xiaochai dari bawah dengan sudut yang berbahaya. Ekspresi pria berwajah kuning itu menggelap, dan ia tiba-tiba meningkatkan kecepatan serangannya, mengejutkan Jin Xiaochai. Ia tak punya waktu untuk menghindar. Tepat pada waktunya, sebuah bayangan hitam panjang melesat dari samping, menghantam langsung ke kepala monster berekor kalajengking itu. Gelombang kekuatan melemparkannya. Garis merah dan putih menghujani dari udara. Pukulan itu menghancurkan otak monster berekor kalajengking itu, membunuhnya seketika. Bayangan itu adalah palu meteor kecil yang Simu kenakan di pinggangnya. Jin Xiaochai, terkejut, mengangkat alisnya. Dengan jentikan tangan kirinya, kilatan cahaya hitam melesat keluar, muncul di hadapan pria berwajah kuning itu. Pupil pria berwajah kuning itu mengecil. Sebuah jimat kulit binatang berwarna merah melesat keluar dari kura-kura raksasa di tangan kanannya. Dengan kilatan api, perisai cahaya merah segera muncul di sekelilingnya, melindunginya dengan kokoh. Saat berikutnya, cahaya hitam itu meledak, berubah menjadi awan gelap selebar sekitar 3 meter. Suara gemuruh bergema dari dalam awan, dan sambaran petir putih, setebal jari, jatuh, menghantam perisai cahaya merah, membuatnya terhuyung-huyung. Ekspresi pria berwajah kuning itu berubah. Tepat saat ia hendak bergerak lagi, serangkaian suara gemuruh tiba-tiba meletus dari awan gelap itu. Kilatan petir putih berjatuhan satu demi satu, menyebabkan perisai cahaya merah berkedip-kedip dan meredup, seakan hancur berkeping-keping. Akhirnya, raut ketakutan terpancar di wajah pria berwajah kuning itu. Ia baru saja mengeluarkan jimat kulit binatang hitam lainnya, tetapi sebelum sempat menggunakannya, sebuah cambuk hitam panjang, bagaikan hantu, menghantam perisai cahaya merah itu. Dengan suara, bang, yang teredam,
Perisai cahaya merah itu runtuh dengan keras, lalu sambaran petir menyambar kepala pria berwajah kuning itu, menyebabkannya meledak seperti semangka. Mayat tanpa kepala itu bergoyang sejenak sebelum jatuh tertelungkup. Sementara itu, hampir separuh prajurit totem yang telah bertarung melawan Simu dan yang lainnya telah terbunuh atau terluka. Melihat pria berwajah kuning itu tewas, mereka semua berusaha melarikan diri ketakutan. Jin Xiaochai dan yang lainnya tentu saja tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dalam sebatang dupa, semua barbar yang telah diperoleh ini dibantai. Tuan Jin, jika kita membunuh semua barbar ini, apakah itu akan menyebabkan konflik antara suku manusia dan barbar? Bai Suixiu bertanya, berdiri di dekat api unggun dan memandangi mayat-mayat yang berserakan di perkemahan. Moning dan Qian Xiong juga tampak sedikit gelisah. Hanya Simu yang mengelus dagunya, raut wajahnya dipenuhi pikiran mendalam, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Merekalah yang memulai semuanya, jadi pantas saja kita begitu kejam. Bahkan jika keadaan menjadi tak terkendali, kita hanya akan membuat para pengawal lama di aliansi itu pusing. Lagi pula, kita benar, jadi kita hanya perlu menjaga diri kita sendiri. Jin Xiaochai mendengus acuh tak acuh. Kita mungkin telah menjadi sasaran. Kurasa sebaiknya kita mengubah arah. Pada saat ini, suara Simu tiba-tiba terdengar. Moning dan yang lainnya terkejut mendengar kata-kata ini, dan mata mereka beralih ke Simu. Jin Xiaochai juga melirik Simu, seolah menunggu penjelasan selanjutnya. Kalau tidak salah, orang-orang ini berasal dari suku Kalajengking Merah yang ganas. Meskipun suku ini bukan salah satu dari 8 suku barbar utama, sebenarnya suku ini merupakan cabang dari suku Ekor Merah. Suku barbar yang ganas ini selalu memusuhi 7 klan manusia kita. Meskipun mereka memiliki perjanjian yang melarang mereka menyerang wilayah 3 kerajaan, kita sekarang berada di alam liar, dan mereka mungkin tidak akan mematuhi perjanjian itu, kata Simu dengan sungguh-sungguh. Jadi, menurutmu, kemana kita harus pergi selanjutnya? Tanya Jin Xiaochai. Kita akan melakukan perjalanan ke barat laut selama sekitar 2 minggu dan mencapai pegunungan Batu Hitam. Dari sana, kita akan melanjutkan perjalanan ke barat menyusuri pegunungan ini. Meskipun perjalanan memutar ini cukup panjang, pegunungan Batu Hitam berdekatan dengan Pingman, jadi Xiongman umumnya tidak akan mendekat, sehingga jauh lebih aman. Simu terdiam sejenak sebelum mengatakan ini. Kalau begitu, sudah diputuskan. Ayo pergi, kata Jin Xiaochai tanpa ragu. Moning dan 2 orang lainnya saling berpandangan, jelas tidak familiar dengan pegunungan Batu Hitam. Namun karena Jin Xiaochai setuju, mereka tentu saja tidak mengatakan apa-apa. Mata Simu sedikit berkedip. Ia memilih rute ini, pertama, untuk menghindari gangguan Xiongman. Lagi pula, ia memiliki perseteruan serius dengan keempat suku Xiongman, terutama suku ular ganas. Kedua, karena pegunungan Batu Hitam, pegunungan luas yang membentang dari timur ke barat melintasi barat laut tanah terlantar barbar, juga merupakan rumah bagi banyak gunung berapi yang telah punah, dan energi spiritual yang berasal dari api di sana relatif melimpah. Belakangan ini, ia berlatih formasi penyerap matahari setiap pagi saat matahari terbit, dan pada malam hari, sutra api kera merah dan formasi menelan bulan, tergantung situasinya. Embrio ki internalnya perlahan-lahan stabil dan jenuh,
dan ia dapat menerobos ke alam bawaan kapan saja. Ia membutuhkan tempat roh api seperti lembah api hitam di dalam sektenya. Selama beberapa hari berikutnya, kelompok itu melakukan perjalanan ke barat laut, tanpa lagi menemui binatang buas atau serangan. Setengah bulan kemudian, mereka memasuki pegunungan hitam yang luas. Kemanapun mereka memandang, bebatuan dan tanahnya benar-benar hitam. Seperti sisa-sisa tanah terlantar barbar, tempat ini tandus, hampir tak terlihat vegetasi, dan tanda-tanda penggalian terlihat di seluruh pegunungan. Petik 2. Hei, jadi ini pegunungan batu hitam. Benar-benar sesuai dengan namanya, kata Qian Xiong bercanda, mengamati sekeliling. Berhenti bicara omong kosong dan cepat masuk, kata Jin Xiaochai, memelototi Qian Xiong. Leher gemuk Qian Xiong menciut mendengar kata-katanya, dan kelompok itu tak berani berkata-kata lagi, bergegas memasuki pegunungan. Di Savage Wastelen, medannya terjal, dan kuda biasa sudah terbatas kegunaannya. Kini, memasuki pegunungan, kuda bahkan kurang berguna. Mereka tak punya pilihan selain meninggalkan kuda mereka dan berjalan kaki. Jangan biarkan kesunyian tempat ini membuatmu berpuas diri. Pegunungan Black Rock rentan terhadap bencana alam, dan banyak serangga beracun dan binatang buas hidup di sini, Simu memperingatkan sambil berjalan. Ekspresi Moning dan dua lainnya tiba-tiba membeku, dan mereka melihat sekeliling dengan waspada. Simu tidak peduli dengan serangga beracun dan binatang buas di sini. Ia membawa aura ular piton ganas berkepala 3, dan binatang buas itu menghindarinya, tak pernah berani menerkam. Namun, Cair, burung beo, yang tadinya lesu, menjadi lincah begitu Simu memasuki pegunungan. Ia terbang ke sana kemari, terkadang menangkap serangga beracun dan bermain-main dengan mereka dengan penuh semangat. Burung beomu sungguh istimewa. Jarang sekali menemukan hewan peliharaan roh secerdas ini, kata Jin Xiaochai, mengamati Cair terbang di dekatnya. Maaf membuatmu tertawa, Paman Jin. Burung itu berisik. Kalau saja tidak punya kemampuan deteksi, aku tidak akan membawanya. Simu terkekeh. Namun sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelah memasuki pegunungan, ia mengaktifkan perspektif bersama dengan burung beo itu. Melalui mata burung beo itu, ia melihat awan gelap samar-samar muncul di langit yang jauh, melayang ke arah sini. Ada apa? Jin Xiaochai memperhatikan ekspresi Simu dan bertanya. Ada badai pasir, cari gua yang terlindung dan bersembunyi. Teriak Simu. Ekspresi Jin Xiaochai dan yang lainnya berubah ketika mendengarnya. Untungnya, pegunungan batu hitam penuh dengan gua. Kelompok itu segera menemukan gua yang terlindung di kaki gunung terdekat dan bersembunyi di dalamnya. Tentu saja, Simu memanggil burung beo Cair kembali. Badai pasir datang dengan sangat cepat. Tak lama setelah beberapa orang memasuki gua itu meraung dengan dahsyat. Sesaat, debu beterbangan di mana-mana, menutupi langit dan matahari. Langit di luar menjadi sangat gelap seolah senja telah tiba. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya bercampur dalam badai, menghantam puncak-puncak gunung, menimbulkan gemuruh yang menggelegar. Gunung-gunung raksasa pun bergetar hebat dalam kekuatan langit dan bumi. Bab 213, Hilangnya Vena Spiritual. Simu dan kelompoknya telah menghadapi 2 atau 3 badai pasir di sepanjang perjalanan, tetapi tidak ada yang sebesar ini. Dilihat dari skala badai pasir ini,
sepertinya badai ini tidak akan berhenti hari ini. Mari kita istirahat di sini malam ini dan melanjutkan perjalanan besok, kata Jin Xiaochai sambil menatap pintu masuk gua. Yang lain menanggapi dan menemukan tempat untuk duduk. Simu mengamati gua di depannya. Gua itu jelas menunjukkan tanda-tanda penggalian manusia, dan bagian dalamnya gelap gulita, tanpa dasar, tanpa jalan setapak yang jelas menuju ke sana. Sedikit keterkejutan terpancar di wajahnya. Ini sepertinya tambang. Dia telah melihat banyak tambang serupa di sepanjang pegunungan batu hitam. Dilihat dari tanda-tanda di sini, itu tampak seperti lubang yang sudah lama ditinggalkan setidaknya selama ratusan tahun. Yang lain juga mengamati gua itu dengan rasa ingin tahu. Ini adalah tambang batu roh yang terbengkalai. Hal yang sama berlaku untuk tambang-tambang lain yang telah kita lihat di sepanjang jalan, kata Jin Xiaochai, memperhatikan ekspresi mereka. Tambang batu roh. Simu sedikit terkejut. Ia telah membaca beberapa teks barbar di Istana Salju Suci Barbar, dan meskipun tanah terlantar barbar kaya akan berbagai endapan logam, ia belum pernah mendengar tentang persediaan batu roh yang melimpah. Jika orang-orang barbar kaya akan batu roh, bagaimana mungkin mereka begitu tandus hari ini? Benarkah? Moning dan dua orang lainnya tampak terkejut. Peristiwa-peristiwa ini tercatat dalam sejarah tersembunyi sekte, yang hanya dapat diakses oleh para tetua. Tidak heran kau belum melihatnya, kata Jin Xiaochai. Menurut sejarah tersembunyi sekte, ribuan tahun yang lalu, tanah terlantar barbar dulunya merupakan tanah yang subur, terutama kaya akan batu roh 5 elemen. Bahkan sekte-sekte besar di benua tengah mengirimkan personel untuk menambangnya. Kemudian, batu-batu roh tersebut secara bertahap ditambang, dan tanah itu perlahan-lahan kehilangan vitalitasnya, yang menyebabkan keadaannya menjadi tandus seperti sekarang, lanjut Jin Xiaochai. Simu dan yang lainnya mengangguk sambil berpikir. Simu tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali kejadian yang disaksikannya di gerbang prajurit barbar, dan desahan penyesalan memenuhi hatinya. Ribuan tahun yang lalu, tanah terlantar barbar pastilah tampak seperti tanah terlarang. Tumbuhan tumbuh subur, gunung dan sungai menghijau, tetapi setelah ribuan tahun, lautan luas berubah menjadi ladang murbei. Meskipun semua orang telah mencapai kesuksesan dalam budidaya mereka, mereka hanya bisa hidup 100 tahun lebih lama daripada orang biasa, yang terlalu kecil dibandingkan dengan dunia ini. Di luar, debu menderu, dan semangat semua orang sedikit menurun. Angsa-angsa liar meratap, seruling kiang dimainkan panjang dan berlama-lama. Langit murka dan para dewa berkuasa. Pembantaian hebat dilakukan, dan hutan belantara ditinggalkan. Ketulusan itu berani dan juga menggunakan kekuatan, dan pada akhirnya kuat dan tak tergoyahkan. Setelah kematian, roh menjadi spiritual, dan jiwa putra menjadi hantu heroik. Bumi suram dan penuh kesedihan. Kampung halaman telah hilang, dan menara penjaga kosong. Bai Suixiu, yang duduk diam, tiba-tiba menyenandungkan sebuah lagu lembut. Meskipun lagunya lembut, lagu itu mengungkapkan kefanaan hidup dan kekejaman Tao. Semua orang tersentuh oleh lagu itu dan mengikutinya. Hanya Jin Xiaochai yang menatap kosong keluar gua, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Lagu itu berakhir. Mereka bertiga saling bertukar senyum, dan suasana di dalam gua sedikit lebih cerah. Hehe, aku tidak menyangka adik Bai tidak hanya memiliki keterampilan yang luar biasa tetapi juga memiliki suara yang begitu indah.
Ngomong, ini pertama kalinya aku mendengar adik Bai Si bernyanyi, puji Qian Xiong sambil terkekeh. Kak Qian, kau bercanda. Itu hanya lagu pendek dari kampung halamanku. Adegan itu membangkitkan kenangan, jadi aku tak bisa menahan diri untuk menyenandungkan. Beberapa baris, kata Bai Suixiu sambil tersenyum. Begitu, sebenarnya, aku tidak tahu di mana kampung halaman adik Bai. Qian Xiong mendekati Bai Suixiu. Keduanya mengobrol pelan. Qian Xiong tampak kasar, tetapi ia pandai berbicara. Ucapannya yang jenaka tak ada habisnya, dan tak lama kemudian Bai Suixiu terkikik dan gemetar. Melihat mereka berdua seperti ini, mata Moning berkilat gelap, lalu ia memalingkan muka. Simu memperhatikan ekspresi mereka bertiga dan tersenyum. Ia lalu berdiri dan berjalan lebih dalam ke dalam tambang, menjauh dari yang lain, lalu duduk bersila. Cair berjongkok di bahunya, matanya menyipit, tampak tertidur. Di luar, kegelapan segera menyelimuti. Qian Xiong dan Bai Suixiu berhenti mengobrol dan menemukan tempat istirahat mereka masing-masing. Waktu berlalu dengan lambat, dan gua itu menjadi sunyi senyap, hanya terdengar suara napas lembut yang bergema. Simu, yang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, sebuah pemandangan muncul di benaknya. Sebuah gua bawah tanah yang luas, sungai lava merah membara mengalir perlahan, dengan gelembung-gelembung panas yang sesekali keluar darinya. Di dalam lava yang bergelora dan membara, ikan-ikan merah menyala berenang. Situ, cepatlah, ada sesuatu yang bagus di kedalaman tambang. Suara burung beo itu menggema di benak Simu. Simu mengangkat alisnya dan melirik orang-orang di sekitarnya. Meskipun sekelilingnya gelap gulita, hal itu sama sekali tidak mengganggunya. Jin Xiaochai, Moning, dan yang lainnya entah tertidur atau bermeditasi. Ia diam-diam berdiri dan berjalan semakin dalam ke dalam tambang. Sosok Simu menghilang ke kedalaman. Jin Xiaochai, yang bersandar di dinding batu, tiba-tiba membuka matanya dan melirik ke arah Simu. Cahaya aneh berkelebat di mata indahnya, lalu ia berdiri dan mengikutinya dengan tenang. Setelah Simu menjauh dari area istirahat, ia mempercepat langkahnya. Kedalaman tambang telah melampaui ekspektasinya. Ia berjalan selama 1/4 jam penuh, tetapi masih belum ada tanda-tanda akan berakhir. Tambang itu perlahan menurun, memanjang di bawah tanah, jalannya berkelok-kelok, tetapi untungnya, hanya ada satu jalan, jadi ia tidak bisa tersesat. Udara semakin panas semakin dalam ia masuk. Hal itu wajar, karena kedalaman tersebut mengarah ke ladang lava bawah tanah. Simu berjalan selama 1/2 jam lagi sebelum sebuah batu besar menghalangi jalan di depannya. Hanya beberapa lubang kecil yang memancarkan cahaya merah tua samar. Jelaslah Keyer telah melewati tempat ini. Batu-batu ini tak mampu menghentikannya. Dengan jentikan tangannya, Simu dengan mudah menyingkirkan batu-batu besar itu, dengan cepat membuka jalan masuk. Simu berjalan mendekat dan tiba di gua bawah tanah. Gelombang panas yang menyengat, hampir membuatnya gila, menerpanya. Rasanya setiap tarikan napasnya terasa panas membara. Situ, kenapa kau datang terlambat? Keyer terbang dan mendarat di bahu Simu, berteriak tak sabar. Simu tidak menjawab, bahkan dengan kondisi fisiknya, berdiri di sana masih terasa agak kepanasan. Dengan pikiran, ia mengaktifkan sutra api kera merah, menyerap panas yang masuk ke dalam tubuhnya.
Sensasi terbakar itu langsung menghilang. Wajah Simu tiba-tiba berseri-seri. Saat ia menghirup udara panas dari magma, embrio Kididantiannya tiba-tiba mulai bergerak. Haha, di sini terlalu panas, dan cair juga tidak tahan. Jika kau menyerap panasnya, udaranya akan jauh lebih sejuk. Cair mengepakkan sayapnya dan berteriak. Cair, hal baik apa yang baru saja kau sebutkan? Simu mengabaikan omong kosong Cair dan bertanya. Kau benar-benar tidak puni. Visi, kau adalah murid sejati pertama dari Sekte Setan Hitam. Kata burung beo itu sambil menyipitkan mata ke arah Simu. Simu memelototi burung beo itu. Oke, apa yang kurang seperti yang kukatakan? Lihat, apa kau melihat ikan-ikan itu berenang di magma? Mereka adalah makhluk spiritual yang merupakan hasil dari esensi api yang terakumulasi di magma selama ribuan tahun dan roh-roh jahat bawah tanah yang berkumpul. Burung beo itu mengecilkan lehernya dan berkata dengan sedikit puas diri. Esensi api. Simu mengangkat alisnya dan matanya berbinar. Setahunya, esensi api adalah harta langka yang diidam-idamkan oleh para penyihir dan prajurit berelemen api yang mempraktikkan teknik berbasis api. Esensi itu hanya bisa ditemukan di batu roh berelemen api kelas atas. Jangan banyak bicara, Situ. Pertama, tangkap aku ikan api, kata burung beo itu cemas. Kau juga bisa menyerap esensi api. Simu sedikit terkejut. Tentu saja, jangan menatapku seperti itu. Cair juga makhluk roh berelemen api, tak jauh berbeda dengan burung vermilion atau phoenix. Burung beo itu membual tanpa tersipu atau berdebar kencang. Simu mengabaikan bualan burung beo itu, melantunkan mantra dan menjentikkan lengannya. Sebuah rantai putih melesat dari tangannya, inti dari mantra pilar cincin Ki. Rantai itu menembus lava dengan kecepatan kilat. Dalam kilatan cahaya putih, rantai itu menelan seekor ikan seukuran sumpit, yang kemudian terbang ke arahnya. Burung beo itu menjerit kegirangan dan hendak menggigitnya ketika tangan Simu bersinar merah dan ia meraih ikan itu. Mengabaikan jeritan ketidaksetujuan burung beo itu, Simu mengamati ikan di tangannya, alisnya terangkat. Tubuh ikan itu berwarna merah tua, tembus cahaya, namun terasa ringan seperti bulu di tangannya. Ia mengamatinya sejenak, lalu melemparkannya ke burung beo itu dengan lambaian tangannya. Cair membuka mulutnya dan segera menangkap ikan api itu, mengangkat lehernya dalam beberapa tegukan sebelum menelannya bulat-bulat. Cahaya merah samar tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan bulu-bulunya tampak berwarna merah menyala. Setelah melemparkan ikan api itu ke burung beo, Simu segera meraih satu lagi. Ia dengan cepat mengaktifkan sutra api kera merah, dan cahaya merah terang meletus dari tangannya, menyelimuti ikan api itu. Ikan api itu meronta, tetapi tak berdaya. Sesaat kemudian, tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi aliran energi merah menyala yang diserap Simu ke dalam tubuhnya. Mata Simu berbinar, dan saat energi api memasuki tubuhnya, ia mengaktifkan sutra api kera merah, dengan cepat mengintegrasikannya ke dalam embrio Kidantiannya. Embrio Kidantiannya tiba-tiba melonjak, tumbuh sedikit lebih besar dan lebih gelap. Ia sangat gembira. Ia tidak menyangka seekor ikan api biasa, yang ditransformasikan dari esensi api, bisa begitu bergizi, setara dengan latihan keras selama setengah bulan. Situ, jangan hanya fokus pada kentunganmu sendiri. Aku yang menemukan tempat ini duluan. Tangkap aku beberapa ikan api lagi,
teriak Keyer. Simu menatap Keyer dengan cemberut. Rantai putih itu melesat lagi, menarik beberapa ikan api dan melemparkannya ke burung beo untuk dimakannya sendiri. Rantai putih itu terus menembus lava, menangkap satu demi satu ikan api. Ada banyak ikan api di lava, dan gerakan Simu lembut, agar tidak membuat ikan lainnya khawatir. Ia hanya duduk bersila di tanah dan mengaktifkan sutra api kera merah untuk memurnikan ikan api. Aliran energi api merah tua mengalir ke tubuh Simu, menyatu dengan embrio Ki di dantiannya. Embrio Ki itu semakin membesar, bentuknya perlahan berubah dari oval menjadi bulat, seperti bola api yang menggelinding perlahan, memancarkan gelombang kekuatan magis yang dahsyat. Bab 214, Upacara Kenaikan. Cair, si burung beo, melahap 3 ikan api secara berurutan. Cahaya merah tua muncul dari tubuhnya, berputar-putar di sekujur tubuhnya sebelum akhirnya menyatu dengan sehelai bulu di kepalanya. Bulu itu berkelebat, berubah menjadi merah menyala, menonjol di antara warna-warna di sekitarnya. Cair mengepakkan sayapnya dan berkicau riang. Simu masih memiliki 2 ikan api lagi, tetapi tubuhnya tampaknya telah mencapai batasnya dan tidak dapat lagi menyerap esensi api. Tatapan Cair beralih ke Simu, yang duduk bersila di sampingnya, berkedip beberapa kali. Simu kini diselimuti cahaya merah tua yang redup. Panas di sekitarnya menyatu padanya seperti lautan luas, dan gelombang kekuatan magis yang dahsyat memancar darinya. Tiba-tiba, Simu melambaikan tangannya, mengirimkan 2 rantai putih, yang masing-masing lenyap ke dalam lava, pusaran energi, dan menyapu 4 atau 5 ikan api lagi. Bang! 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 Saat kelima ikan api itu terbang di atas kepala Simu, mereka tiba-tiba meledak, berubah menjadi 5 garis cahaya merah yang meresap ke dalam tubuhnya. Aliran-aliran ini berubah menjadi aliran panas yang mengalir melalui meridiannya, akhirnya menyatu ke dalam dantiannya, dantian. Untaian energi ini berubah menjadi untaian Zen Ki murni, yang melilit lapisan demi lapisan di sekitar embrio Ki yang seperti kepompong, membuatnya semakin menebal. Sebatang dupa kemudian, cahaya merah yang mengelilingi Simu tiba-tiba menguat. Embrio Ki di dantiannya akhirnya mencapai batasnya, meledak dengan keras, berubah menjadi pusaran udara yang berputar cepat seperti nebula di langit malam. Setiap untaian udara di pusaran itu mengandung untaian Zenki bawaan yang sangat murni. Mana aslinya, yang sekarang mengambang di sekitar pusaran, tampak agak tipis dibandingkan dengannya. Simu tiba-tiba membuka matanya, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Sebuah pintu baru telah terbuka di hadapannya. Dia akhirnya berhasil membuka istana Ki di dantiannya, memasuki alam bawaan yang diimpikan semua prajurit. Transisi dari Ki bawaan menjadi Ki bawaan adalah transformasi yang sungguh menggemparkan. Ki bawaan jauh lebih halus daripada Ki bawaan, dan bahkan dapat meninggalkan tubuh. Ki bawaan dapat menimbulkan kerusakan dari jarak jauh, dengan beragam metode serangan, jauh melampaui para prajurit bawaan. Lebih penting lagi, mencapai alam bawaan secara signifikan meningkatkan umur seorang prajurit. Prajurit bawaan dapat hidup selama 4 atau 500 tahun, waktu yang cukup untuk mengejar alam yang lebih tinggi lagi. Ibu, Muer telah berhasil. Tapi ini baru permulaan. Di masa depan, Muer akan menjadi lebih kuat lagi. Menjadi prajurit terkuat di dunia. Tatapan penuh tekad melintas di mata Simu. Ia perlahan berdiri, dan dengan pikiran,
Gelombang Qi meletus dari istana Qi dan Tiannya, mengalir deras melalui meridiannya. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, berkobar seperti api. Gelombang panas memancar dari udara, menciptakan gelombang tekanan yang menyebar ke segala arah. Caier, si burung beo, berada tidak jauh dari Si Mu dan merupakan yang pertama terpengaruh oleh arus tersebut. Dengan teriakan nyaring, tubuhnya terhempas seperti jerami, menghantam dinding gua. Untungnya, reaksinya cepat. Ketika jaraknya kurang dari 3 meter dari dinding gua, ia mengepakkan sayapnya beberapa kali, nyaris tak mampu menstabilkan diri dan menghindari tabrakan. Caier terbang mengitari gua dan hendak mengeluh dengan ketidakpuasan. Si Mu tiba-tiba mencabut pisau hitam dan tongkat pendek dari punggungnya, lalu dengan kedua lengan tergenggam membentuk meteorit Mo Dao. Ia mulai berlatih teknik pedang Feng Qi di tempat. Pada saat ini, energi sejati bawaannya melonjak dalam dirinya. Ia merasakan dorongan kuat untuk mengekspresikan dirinya. Dengan setiap ayunan pedangnya, 13 bayangan pedang yang jernih muncul di sekitar bilahnya. Di tangannya, teknik pedang Feng Qi dikerahkan sepenuhnya. Lapisan bayangan pedang itu menyilaukan, dan sosok Si Mu berkelebat, seolah-olah lebih dari 10 orang sedang berlatih ilmu pedang pada saat yang bersamaan. Setiap cahaya pedang bagaikan aliran cahaya, bersilang dan menyilaukan. Sebuah ledakan dahsyat meletus ke segala arah, berpusat di sekelilingnya. Hembusan angin yang lebih dahsyat muncul. Tanah bergetar pelan, dan kerikil di tanah mulai bergulung-gulung. Caier sudah terbang menjauh dengan bijak. Setiap bayangan pedang itu sangat kuat. Dengan kekuatannya yang terbatas, satu sentuhan dengan tubuhnya kemungkinan besar akan langsung membelahnya menjadi 2. Si Mu mengerahkan kekuatan yang lebih besar, mengaktifkan 2 susunan jimat pada meteorite Mo Dao. Lapisan api menyelimuti pedang itu, dan semburan cahaya biru memancar dari gagangnya. Berdengung, kecepatan pedang itu tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Mata Si Mu tiba-tiba bersinar dengan aura aneh, dan teknik pedang kecepatan angin mengalir di benaknya seperti kilat. Hah! Teriaknya, mengalirkan Zenki bawaannya ke dalam meteorite Mo Dao. Dengan satu ayunan lengannya, pedang itu menebas. 13 bayangan pedang yang mengelilingi meteorite Mo Dao berkelebat dan menyatu ke dalam tubuh pedang, seolah dipanggil. Cahaya merah tua bersinar, dan awan api mengepul. Berdengung, cahaya pedang merah tua, selebar sekitar 3 meter, muncul dari awan api, menebas ke depan bagai pusaran angin. Cahaya pedang itu menebas dinding gua dengan ledakan dahsyat. Api berkobar, puing-puing beterbangan, dan sebuah jurang muncul, sedalam beberapa meter dan sepanjang sekitar 3 meter. Seluruh gua berguncang hebat, mengirimkan puing-puing berjatuhan bagai hujan. Butuh beberapa saat hingga ketenangan kembali. Wajah Si Mu dipenuhi kegembiraan, lalu ia menyarungkan pedangnya dan berdiri. Li Changhai pernah berkata bahwa teknik pedang Feng Qi berasal dari fragmentasi satu teknik pedang Xiantian. Ia telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, dan kini, setelah akhirnya mencapai tahap Xiantian, ia telah menggabungkan ke-13 bilah pedang menjadi satu, menguasai teknik tersebut dan menciptakannya kembali. Sebut saja ini, jurus awan bergulir, gumamnya dalam hati. Jurus awan bergulir ini luar biasa kuat. Meskipun ia masih berada di tahap awal alam Xiantian, bahkan seorang kultivator Xiantian tingkat akhir mungkin tak akan mampu menahan kekuatannya jika ia menggunakan meteorite Mo Dao. Si Mu,
Dipenuhi kegembiraan, menatap meteorit Mo Dao di tangannya, sebuah pikiran muncul. Dengan satu lipatan tangannya, meteorit Mo Dao terbelah dua, berubah menjadi pedang dan tongkat. Simu menusukkan pedang hitam itu kembali ke punggungnya dan perlahan mengangkat tongkat pendeknya secara horizontal di dadanya. Saat berikutnya, dengan raungan tiba-tiba, tongkat itu berubah menjadi hantu hitam, melepaskan teknik tongkat yang kuat dan mematikan. Setiap serangan terasa sangat berat, dan gerakan yang dihasilkan melepaskan lapisan bayangan. Tidak seperti bayangan bilah tajam dari teknik pedang kecepatan angin, lapisan bayangan hitam memancarkan beban, dipenuhi dengan niat membunuh yang murni. Seolah-olah dewa kematian dari kedalaman neraka telah muncul kembali ke dunia, menghunus tongkat sihir hitam pekat. Bunuh! Simu meraung, matanya menyala dengan niat membunuh. Lapisan cahaya hijau muncul dari tongkat pendek di tangannya, dan keenam lapisan susunan bayangan angin diaktifkan. Energi sejati dalam dantiannya melonjak, dan energi sejati memenuhi lengannya. Ia mengayunkan tongkatnya ke depan dengan ganas. Tiba-tiba, 7 lapis bayangan tongkat menumpuk, seperti bayangan 7 gunung, saling menekan ke depan. Serangkaian ledakan memekakkan telinga bergema. Lapisan-lapisan bayangan tongkat menghantam sisi lain dinding gunung bagaikan ombak, bergemuruh dan pecah. Puluhan kawah seukuran batu giling langsung menghantam dinding, membuat serpihan batu beterbangan kemana-mana. Sosok Simu terdorong mundur beberapa kaki, lalu ia berdiri tegak, tongkatnya tersarung. Secercah kegembiraan terpancar di wajahnya. Teknik 7 tongkat pembunuh benar-benar seni bela diri bawaan, melampaui jurus awan bergulir yang baru dikuasainya, baik dalam hal momentum maupun kekuatan. 7 lapis tongkat dilontarkan satu demi satu. Jika lawan mampu menahan lapis pertama, mereka tak mampu menahan lapis kedua. Sekalipun mampu menahan lapis kedua, masih ada lapis ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, kekuatan yang tak tertandingi. Namun, jurus ini memiliki kekurangan, ia menghabiskan banyak zenki. Saat itu, serangan Simu menguras hampir setengah zenki-nya dalam sekejap. Saat itu, tepuk tangan meriah bergema. Ekspresi Simu berubah, dan ia menoleh. Jin Xiaochai muncul di pintu masuk gua, tersenyum dan bertepuk tangan. Paman Jin, ekspresi terkejut Simu perlahan memudar, dan ia meletakkan tongkat pendek itu kembali di punggungnya. Jadi, Paman Jin. Chai'er menyapa Paman Jin. Sebelum Simu sempat menyelesaikan ucapannya, Chai'er terbang mendekat, mendarat di bahu Simu, dan berbicara lebih dulu. Permisi, Chai'er. Jin Xiaochai tersenyum. Diam. Chai'er mengepakkan sayapnya, hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi Simu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menepuk kepala burung beo itu, menghentikannya melanjutkan. Kapan Paman Jin muncul? Tanya Simu sambil berbalik. Tentu saja dia datang pagi-pagi sekali. Meskipun agak terlambat dari perkiraanku, kau akhirnya naik ke alam Xiantian. Mulai sekarang, kau boleh memanggilku kakak senior, kata Jin Xiaochai, melangkah beberapa langkah di depan Simu dan berhenti. Ini semua berkat pil Qianyuan yang diberikan kakak senior Jin kepadaku, kata Simu sambil membungkuk. Pil Qianyuan saja tidak ada apa-apanya. Kau sudah mencapai alam Xiantian. Apa rencanamu? Jin Xiaochai melambaikan tangannya, lalu mengganti topik pembicaraan. Apa maksudmu, kakak senior Jin?
Bukankah kita akan pergi ke Sekte Tianmo? Tanya Simu, terkejut. Jin Xiaochai mengerutkan kening, melotot ke arah Simu. Bukankah kau bilang akan mencarinya begitu kau mencapai alam Xiantian? Mata Simu berkedip, dan ia berkata, tentu saja. Aku telah dikirim oleh sekte dan telah memasuki hutan belantara barbar. Tentu saja, aku tidak bisa kembali sekarang. Setelah selesai, aku akan pergi ke Gunung Wanlong untuk menemukannya. Jin Xiaochai menatap mata Simu dan berkata dengan tenang. Aku khawatir dia sudah tidak ada di sana saat kau kembali. Apa maksudmu? Tanya Simu, terkejut. Pernahkah kau mendengar tentang upacara kenaikan Kaisar Dinasti Lusan? Tanya Jin Xiaochai. Tidak, apa hubungannya ini dengan Tianyin Cainu? Simu mengerutkan kening. Ia pernah mendengar tentang dinasti Lusan, negara terbesar di pusat benua timur, yang bisa dibilang merupakan inti dari seluruh umat manusia. Namun, ia belum pernah mendengar tentang upacara kenaikan kaisar. Kau terus bilang kau mencintai Tianyin Cainu, tapi kau bahkan tidak tahu namanya. Apa lagi yang kau tahu? Jin Xiaochai memutar matanya ke arah Simu, lalu mendesah pelan dan berbicara dengan lembut. Bab 215 Sekte Abadi Tongtian. Aku dan dia sudah sepakat. Sekarang setelah aku mencapai alam Xiantian, dia akan memberitahuku namanya, kata Simu. Ingat, namanya Simen Sue. Jangan panggil dia Tianyin Cainu lagi. Itu hanya nama pemberian orang lain tanpa izin, kata Jin Xiaochai, alisnya sedikit berkerut. Simen Sue, mata Simu sedikit berbinar. Nama itu sangat cocok dengan penampilan dan kepribadian Tianyin Cainu. Mengenakan pakaian putih bak salju, dia tampak seperti roh surgawi. Jadi, apa sebenarnya upacara kenaikan itu? Dan apa hubungannya dengan Tianyin? Simen Sue, tanya Simu. Upacara kenaikan adalah acara akbar yang diadakan setiap 30 tahun oleh Sekte Abadi Tongtian, sekte utama dinasti Lusan. Hanya mereka yang telah mencapai alam Xiantian sebelum usia 30 tahun, atau penyihir tingkat bintang dengan bakat luar biasa, dan direkomendasikan oleh sekte, yang berhak berpartisipasi, kata Jin Xiaochai. Simu terkejut dengan ketatnya persyaratan untuk berpartisipasi. Namun, hal ini juga menggarisbawahi betapa luar biasanya upacara kenaikan ini. Di akhir upacara, 3 pria dan 3 wanita akan dipilih dan dikirim ke tempat bernama Aula Kehidupan Abadi untuk bertapa. Sekte Abadi Tongtian akan mendedikasikan seluruh sumber dayanya untuk melatih mereka, dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat bumi. Konon, sejak upacara kenaikan, siapapun yang memasuki aula kehidupan abadi untuk bertapa tidak pernah terlihat lagi, dan konon telah naik ke alam abadi dan menjadi seorang abadi, lanjut Jin Xiaochai. Mungkinkah? Hati Simu menegang mendengar ini, sebuah firasat samar. Ya, dia telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam upacara kenaikan ini, kata Jin Xiaochai kata demi kata. Meskipun Simu memiliki firasat, setelah mendengar konfirmasi Jin Xiaochai, perasaan yang tak terlukiskan masih menggenang di hatinya. Suer telah bertekad untuk mencapai pencerahan sejak muda, dan ini juga merupakan harapan gurunya. Dengan bakat dan kekuatannya, dia mungkin sangat langka bahkan di benua tengah. Jika dia berpartisipasi dalam upacara ini, peluangnya untuk terpilih sangat besar. Setelah terpilih, dia akan dipisahkan sepenuhnya dari kita, dan kalian tidak akan pernah melihatnya lagi. Jin Xiaochai menatap Simu dan berkata,
Kalau begitu, aku akan berkultivasi untuk menjadi abadi dan mencarinya. Simu tanpa sadar mengepalkan tangannya. Apa bagusnya menjadi abadi? Seperti kata pepatah, jalan surga itu kejam, dan jalan menuju keabadian itu panjang dan sulit. Begitu kau menjadi abadi, kau akan terpisah selamanya. Ini adalah jalan yang tak berujung. Apa kau benar-benar berpikir kalian bisa bersama setelah menjadi abadi? Jin Xiaochai mencibir dan berkata dengan santai. Si Mu terdiam sesaat. Kalau kau benar-benar menyukainya, ikutlah denganku untuk mencarinya sekarang. Suer memiliki kepribadian yang sangat mandiri, dan dia jarang berubah pikiran karena orang luar. Tapi sepertinya dia punya perasaan aneh padamu, kalau tidak, dia tidak akan membuat janji itu denganmu sejak awal. Jin Xiaochai mendesah pelan. Aku mengerti. Jadi, inilah yang kau minta aku janjikan padamu. Baiklah, apapun tujuanmu, kita sekarang punya satu tujuan, yaitu membujuknya agar tidak berpartisipasi dalam upacara kenaikan. Simu mengangguk. Suer mungkin sudah berangkat ke dinasti Lusan melalui susunan teleportasi, jadi sudah terlambat untuk kembali ke Gunung Wanlong. Konferensi kenaikan dan upacara Matahari Iblis Sekte Tianmo kita akan berlangsung sekitar waktu yang sama, lebih dari setahun lagi. Kita harus pergi ke kota Tianyu, ibu kota dinasti Lusan, untuk mencari Suer, lalu kembali ke Sekte Tianmo. Namun, setahu saya, hubungan antara Sekte Tianmo kita dan Sekte Abadi Tongtian agak sensitif. Jika identitas kita terbongkar, kita mungkin akan mendapat banyak masalah. Apa kau masih berani pergi? Tanya Jin Xiaochai, menatap Simu. Tentu saja, Simu mengangguk tanpa ragu. Oke, Jin Xiaochai mengangguk, berbalik dan menuju pintu keluar gua. Simu menatap langit-langit, matanya berbinar. Ia tenggelam dalam pikirannya. Cair sepertinya merasakan keadaan pikiran Simu saat ini dan, anehnya, tidak mengganggunya. Ia hanya diam di sana, merapikan bulu-bulunya. Keesokan paginya, badai pasir di luar gua masih ganas seperti biasa. Simu duduk bersila bermeditasi di sudut gua. Adik muda Si, ambilkan aku seember air. Tiba-tiba, Jin Xiaochai menoleh ke arah Simu dan berkata, Kakak senior Jin, kita punya satu ember air terakhir, kata Simu sambil tersenyum masam. Bukankah kau membawa banyak air? Mata indah Jin Xiaochai melotot. Kau terus-menerus mandi sepanjang perjalanan, jadi tentu saja air ini akan cepat habis, kata Simu sambil cemberut. Tempat kumuh ini berdebu di mana-mana, dan kakak Jin sangat cantik. Tentu saja dia harus bersih-bersih. Burung beo di samping Simu menatap Jin Xiaochai dengan nada menyanjung dan berteriak. Jin Xiaochai tersenyum tipis, mengeluarkan inti buah spindel hijau dari cincin penyimpanannya, dan melemparkannya ke burung beo itu. Ia telah merampok inti buah spindel hijau ini dari Simu. Mata burung beo itu berbinar bangga, lalu ia menggigit inti ember dan menelannya dalam beberapa tegukan. Karena ini ember air terakhir, lupakan saja. Kita akan mencari tahu nanti ketika menemukan sumber air, kata Jin Xiaochai. Menurut peta, ada sumber air tak jauh dari sini. Meskipun kita tidak tahu lokasi spesifiknya, menemukannya seharusnya tidak menjadi masalah, kata Simu. Percakapan Simu dan Jin Xiaochai mengejutkan Moning dan yang lainnya di dalam gua, yang semuanya menatap Simu. Ekspresi Moning langsung berubah,
sorot matanya menunjukkan keterkejutan. Aura Simu tetap tak terduga, tetapi perubahan halus telah terjadi, memperlihatkan keagungan makhluk yang sangat kuat. Qian Xiong dan Bai Suixiu juga terkejut. Salam, Paman Si. Selamat atas keberhasilan membuka istana Qi dan menjadi makhluk yang sangat kuat. Bai Suixiu adalah yang pertama bereaksi, langsung berdiri dan membungkuk. Selamat, Paman Si. Mo Ning berhenti sejenak, lalu segera berdiri dan membungkuk bersama Qian Xiong. Tidak perlu formalitas, semuanya. Simu melambaikan tangan. Mo Ning dan yang lainnya akhirnya duduk kembali, menyesuaikan posisi mereka agar Simu, seperti Jin Xiaochai, memiliki ruang yang cukup luas untuk dirinya sendiri. Badai pasir akhirnya mereda setelah tengah hari. Simu dan rekan-rekannya berangkat lagi, kali ini berjalan di depan. Berbekal pengalaman yang diperolehnya dari suku Tengya, 1 jam kemudian mereka akhirnya menemukan sebuah kolam air berukuran sekitar 5 atau 6 kaki persegi di sebuah lembah. Airnya sangat jernih, dan lingkungan sekitarnya bersih tanpa noda. Mata Jin Xiaochai dan yang lainnya berbinar, dan mereka melangkah menuju kolam. Tunggu, Simu mengerutkan kening, mengulurkan tangan untuk menghentikan Jin Xiaochai dan yang lainnya. Ada apa? Tanya Jin Xiaochai bingung. Keyer, lihat sekeliling. Simu tidak menjawab, malah memerintah burung beo di bahunya. Situ, Keyer House. Keyer membuka mulutnya, hendak menggumamkan sesuatu, tetapi Simu memelototinya. Ia segera mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. 1/4 jam kemudian, Simu berdiri di sana, tak bergerak dan terdiam. Sepertinya semuanya baik-baik saja. Cepat isi botol air kalian, kita masih banyak yang harus dilakukan. Melihat ekspresi Simu, Jin Xiaochai merasa lega dan melambaikan tangan untuk mengusirnya. Mo Ning dan yang lainnya sangat gembira. Mereka segera mengambil kantong air mereka dan menuju ke kolam. Cair baru saja kembali, dengan gembira melayang di atas kolam, cakarnya yang sengaja diulurkan menyebabkan cipratan air. Jin X. Yaohei juga menuju kolam renang, siap untuk mandi. Udara gurun yang kering seringkali membuat kulitnya tidak nyaman. Simu mengikutinya dalam diam, tatapannya melirik ke sana kemari, samar-samar merasa ada yang terlewat. Jin Xiaochai dengan cepat mencapai tepi kolam. Cincin di jari tengah kirinya berkilau perak, dan sebuah ember kayu besar berisi air muncul di tangannya. Saat ia menurunkan ember itu ke dalam air, bulu kuduknya berdiri. Dengan penglihatannya yang tajam, ia dapat melihat dasar kolam dipenuhi sisa-sisa kerangka manusia berwarna putih. Pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tanah di belakangnya tiba-tiba menyala dengan cahaya kuning, dan seekor harimau raksasa berwarna kuning dan hitam melompat keluar, membawa hembusan angin yang tajam dan hampir nyata, lalu menerkamnya. Dari udara, harimau itu mengayunkan kedua cakarnya yang tajam, mengirimkan lebih dari selusin bilah kuning, sepanjang hampir setengah meter, melesat ke arah punggung Jin Xiaochai. Hati-hati, kata Simu, dengan cepat membentuk segel tangan dengan tangan kanannya. Awan udara putih melesat keluar, dengan cepat meluas menjadi rantai energi putih sepanjang beberapa kaki, melesat menuju harimau raksasa itu. Reaksi Jin Xiaochai sama cepatnya. Ia menjatuhkan tong kayu di tangannya dan berputar tiba-tiba, sebuah cambuk hitam sudah di tangannya. Dengan jentikan lengannya, cambuk itu menari-nari di udara,
dengan cepat membentuk tirai cahaya hitam berdiameter beberapa kaki, yang bertemu dengan bilah-bilah kuning. Boom, boom, boom. Serangkaian ledakan teredam tiba-tiba bergema. Cahaya kuning terus-menerus meledak di udara, dan tirai cahaya hitam itu bergetar sebelum hancur dengan cepat. Hampir setengah dari bilah-bilah kuning yang tersisa mengenainya. Seluruh tubuh Jin Xiaochai bersinar dengan cahaya keemasan. Bilah-bilah kuning itu, seperti menebas bola es yang sangat halus, terpantul dan terbang ke kedua sisi tubuhnya, meskipun cahaya keemasan yang mengelilinginya dengan cepat meredup. Pada saat itu, harimau raksasa itu menggetarkan kedua cakarnya, dan cakar-cakar yang panjangnya beberapa inci itu berkelebat dan meregang, mencapai beberapa inci dari leher Jin Xiaochai. Pada saat kritis ini, sebuah rantai energi putih melesat keluar, langsung melingkari tubuh harimau itu. Raung, raungan harimau yang menggelegar menggema, dan cincin energi itu pecah, berubah menjadi titik-titik kecil cahaya kristal. Namun Jin Xiaochai memanfaatkan kesempatan itu, melesat dan muncul 10 kaki jauhnya. Harimau raksasa itu berguling dan mendarat di tanah di antara Simu dan Jin Xiaochai, matanya berkilat ganas. Simu baru menyadari bahwa harimau itu memiliki 4 mata dan sebuah rune aneh di antara alisnya. Auranya sangat kuat, mengungkapkan bahwa ia adalah binatang buas yang kuat di tahap akhir alam Xiantian, mencapai tahap kesempurnaan agung. Dari kemunculan harimau raksasa itu hingga serangannya terhadap Jin Xiaochai dan interupsinya oleh Simu, hanya 1 atau 2 tarikan napas yang berlalu. Moning dan yang lainnya, yang sedang mengambil air dari kolam, hampir tak sadarkan diri. Bai Suixiu menggumamkan sesuatu saat lapisan cahaya biru menyelimutinya. Dengan satu lompatan, ia mendarat dengan ringan di permukaan air. Dengan satu langkah, ia menapaki ombak hingga mencapai tengah kolam. Dengan lambaian tongkat di tangan kanannya, sebuah kolom air setinggi beberapa kaki muncul dari air, mengangkatnya. Moning, tanpa sadar, juga menggenggam sebilah pedang. Energi pedang biru yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari tubuhnya seperti burung merak yang membentangkan bulunya. Dalam sekejap, energi pedang itu hancur, berubah menjadi awan kabut dengan radius beberapa kaki, menyembunyikannya. Qian Xiong, tak jauh dari sana, memegang gada besi hitam di masing-masing tangan dan mundur sedikit. Pada saat itu, rune di antara alis harimau raksasa itu memancarkan cahaya kuning, dan tubuhnya dengan cepat diselimuti lapisan cahaya kuning tanah. Kemudian, dengan satu gerakan, rune itu lenyap ke dalam tanah.